Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Abraha adalah raja yang memiliki ambisi luar biasa untuk membangun bangunan yang dapat menandingi Ka'bah. Bangunan yang dibuatnya bernama Al-Qulais. Raja Abraha membangun Al-Qulais karena ia merasa iri dengan kemajuan ekonomi masyarakat Arab dengan adanya Ka'bah. Berikut kisah tentang bangunan buatan Raja Abraha untuk menandingi Ka'bah. Al-Qulais yaitu bangunan Raja Abraha untuk menandingi Ka'bah, dirangkum dari buku Telaga Cinta Rasulullah karya Fuad Bawazir dan buku Sirah Nabawiyah. Peristiwa yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW adalah kehancuran pasukan gajah. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah karena ia iri dengan kemajuan ekonomi masyarakat Arab, khususnya yang berada di Mekah. Kemajuan ekonomi di Makkah disebabkan adanya bangunan Ka'bah. Keberadaan Ka'bah membuat Makkah selalu ramai dikunjungi para peziarah. Ka'bah juga menyaingi kepopuleran kuil yang dibangun Abraha di kawasan Abyssinia ataupun pada sekarang yaitu Yaman. Raja Abraha merasa kesal karena banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke Makkah. Akhirnya, Raja Abraha memerintahkan para pejabat istana untuk membuat bangunan suci yang sangat indah dan mampu menandingi kesucian Baitullah, sehingga orang-orang Arab tertarik dan meninggalkan Ka'bah. Guna mewujudkan perintah Raja Abraha, maka arsitek terbaik pun dicari. Raja Abraha membangun Al-Qulais yang megah dan indah hanya untuk menandingi Ka'bah. Tak butuh waktu yang lama teman-teman, bangunan katedral di kota Sana'a bernama Al-Qulais yang indah dan megah pun selesai dibangun. Pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak, dan pondasinya terbuat dari kayu cendana. Setelah pembangunan Al-Qulais selesai, Raja Abraha menulis surat kepada Raja Najasyi di Habsyah. Isi surat tersebut yaitu, "Sesungguhnya aku telah membangun sebuah gereja yang megah untukmu, wahai raja. Begitu megahnya, sama sekali tidak pernah ada sebelumnya bangunan sepertinya. Tidak sampai di sini saja usahaku, karena aku akan terus mengalihkan perhatian manusia dari Ka'bah ke gereja yang kubangun." Upaya Abraha bisa dibilang gagal teman-teman. Meski dibangun dengan sangat megah, bangsa Arab pun tidak tertarik dengan Al-Qulais. Tidak ada bangunan yang mampu menandingi sakralitas Ka'bah. Ka'bah tetap menjadi magnet bagi masyarakat Arab pada umumnya, termasuk masyarakat Yaman. Hal tersebut menjadi pemicu marahnya Raja Abraha. Bahkan teman-teman, kemarahannya semakin memuncak karena ia mendengar bangunannya dihina. Ia mengancam untuk menyerang Makkah dan bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah mengambil keputusan berperang, Abraha memerintahkan untuk mempersiapkan peperangan secara matang kepada pasukannya. Kemudian, Abraha pun memimpin pasukan perangnya untuk mengendarai gajah yang sangat besar. Tak lama kemudian, tibalah rombongan Abraha di dekat kota Mekah, tepatnya di kawasan Mughammas. Bala tentara pimpinan Abraha ini berhenti sejenak, sementara Abraha mengutus seorang utusan untuk menemui penguasa Mekah. Saat itu sahabat budiman, pemuka ternama kota Mekah adalah kakek Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib. Beliau juga merupakan sesepuh kota Mekah yang menjaga dan merawat Ka'bah. Mendengar kabar pasukan Abraha hendak menyerang Ka'bah, Abdul Muttalib menjawab, "Demi Allah, kami tak ingin berperang dan kami tak punya kekuatan untuk melawan kalian. Akan tetapi, jika Abraha ingin menghancurkan Baitullah, lakukan sesuka hati. Namun, aku yakin Allah tak akan membiarkan rumahnya dihancurkan." Meski belum memasuki kota Makkah, pasukan Abraha merampas harta dari kaum Quraisy, termasuk harta Abdul Muttalib. Mendengar kabar bahwa 200 ekor untanya dirampas Abraha, Abdul Muttalib menemuinya dan memintanya untuk mengembalikan untanya. Setelah unta-untanya dikembalikan sahabat budiman, Abdul Muttalib memperingatkan warga agar berlindung menyelamatkan diri dari serangan tentara Abraha. Kemudian warga Mekah bergegas meninggalkan kota. Bangunan Ka'bah pun tidak ada yang melindungi.
Kemudian pasukan Gajah Abraha bergegas menuju Makkah dan memerintahkan untuk langsung menyerang Kaabah. Namun tiba-tiba Gajah Abraha enggan melangkahkan kakinya ke Kaabah dan berbalik arah di lembah Muhasir dekat dengan Kaabah. Abraha pun terheran dan geram. Ia menyuruh pasukannya agar mencambuk gajah-gajah itu, namun tetap tidak menurut. Tiba-tiba datanglah rombongan burung ababil yang berbondong-bondong membawa batu-batu panas dari neraka. Burung-burung tersebut melemparkan batu-batu itu ke arah pasukan Abraha. Siapapun yang terkena batu itu maka akan binasa. Kemudian sahabat budiman, pasukan Abraha yang panik kemudian membubarkan diri dan mencari tempat berlindung. Namun tidak ada satupun yang selamat. Mereka semua binasa, bahkan sebelum menyentuhkan tangan-tangan kotor mereka ke Baitullah. Kaabah pun selamat dari pasukan Abraha. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Kaabah hingga akhir zaman. Kisah ini juga diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Menurut tafsir Tahlili Kemenak Jilid 10, peristiwa ini diketahui terjadi pada tahun 570 Masehi, bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan kejadian ini berlangsung tak lebih dari 2 bulan sebelum lahirnya beliau Nabi SAW. Para ahli tafsir dan sejarawan Arab mengemukakan bahwa peristiwa itu bermula ketika terjadi pembunuhan besar-besaran antara orang Nasrani oleh Zunuwas, yaitu raja Himyar terakhir yang beragama Yahudi. Mendengarnya sahabat budiman, Raja Abisinia segera mengirim pasukan besar setelah dihubungi untuk meminta bantuan. Bala tentara itu dipimpin oleh 2 orang pangeran, Aryad dan Abraha, sebagai wakil dan raja, dan pasukan ini dikirim untuk menaklukkan Yaman. Akan tetapi tidak lama sahabat budiman, percekcokan mencuat sampai memuncaknya pertarungan antara Aryad dan Abraha. Pertengkaran berakhir dengan terbunuhnya Aryad. Dengan begitu, Yaman berada di bawah pengawasan Abraha sebagai wakil raja dan gubernurnya. Kemudian sahabat budiman, Abraha mendirikan sebuah katedral besar dan konon dibangun dengan barang-barang mewah. Wahalan dibawa dari peninggalan istana Ratu Saba, ornamen salib dari emas dan perak, serta mimbar dari gading dan kayu hitam. Tujuannya didirikan dengan megah dan hebat itu dengan maksud mengambil hati raja atas tindakannya itu. Sekaligus ia ingin agar perhatian masyarakat Arab yang setiap tahun berziarah ke Kaabah di Mekah berganti menjadi ke gereja besar itu. Lantaran sahabat budiman harapannya tak pernah terwujud dengan berbagai cara, maka ia tak punya jalan lain selain harus menghancurkan Kaabah. Didorong oleh ambisi dan fanatisme agama, Abraha mengarahkan dan memimpin sebuah pasukan besar disertai pasukan-pasukan gajah yang kala itu orang Arab masih asing sekali menuju Mekah. Ia ingin sekali menyerang Kaabah dan bahkan Abraha berada paling depan dan di atas seekor gajah besar. Singkatnya sahabat budiman, setelah Abraha dan bala tentaranya masuk wilayah Hijaz dan sudah hampir dekat dengan Makkah, ia lalu mengirim pasukan berkuda sebagai kurir. Dalam perjalanan itu, mereka merampas harta kaum Quraisy, di antaranya 200 ekor unta milik Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi SAW. Melihat banyaknya gerombolan Abraha, Quraisy tak mungkin mampu melawan. Lalu Abraha mengirim seorang himbiar pengikutnya untuk mendatangi Abdul Muttalib yang kala itu merupakan pembesar di Mekah. Utusan Abraha itu meruntuhkan Kaabah sehingga pihak Mekah tak perlu mengadakan perlawanan. Mendengar itu, konon Abdul Muttalib mendatangi markas pasukan itu, diantar oleh utusan Abraha dengan diikuti anak-anaknya dan beberapa tokoh pemuka Mekah lain. Sesampainya Abdul Muttalib, Abraha yang melihat figurnya bertubuh tegap besar dan tampan, lalu ia turun dari singsananya untuk menyambut dengan hormat dan duduk bersama-sama dengan tamunya itu. Menjawab pertanyaan Abraha melalui penerjemahnya apa yang diperlukan Abdul Muttalib dengan kedatangannya itu, konon dijawab bahwa ia mau meminta 200 ekor yang dirampas pasukannya dikembalikan. Yang sebelumnya Abraha hormat dan kagum kepada Abdul Muttalib saat melihatnya, ia menjadi tidak lagi setelah mengetahui kedatangannya yang hanya membicarakan 200 ekor unta miliknya yang dirampas anak buahnya. Bukan perihal rumah suci yang mendasari agamanya dan agama nenek moyangnya. Adapun kedatangannya akan menghancurkan Kaabah tidak disinggung sama sekali.
Akan tetapi sahabat budiman, Abdul Muttalib menjawab bahawa ia pemilik unta, bukan pemilik Kaabah. Rumah suci itu milik Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang akan melindunginya. Abdul Muttalib dan beberapa pemuka Mekah lalu menawarkan sepertiga kekayaan Tihamah untuk Abraha asal tidak mengganggu Kaabah. Tetapi tawaran itu ditolak. Kemudian Abdul Muttalib kembali ke Mekah setelah 200 untanya dikembalikan dan yakin bahwa mereka tidak perlu mengadakan perlawanan karena mereka percaya bahwa Kaabah sudah ada yang menjaganya. Kembalinya Abdul Muttalib di Mekah, lalu ia memerintahkan suku Quraisy keluar dari kota Mekah agar tidak menjadi korban pasukan Abraha. Setelah keluar, kemudian mereka berdoa untuk memohon perlindungan kota Mekah. Setelah semuanya keluar dari kota Mekah menjadi sunyi, datanglah Abraha bersama pasukannya yang siap menghancurkan Kaabah. Setelah meruntuhkan Kaabah, ia berencana untuk kembali ke Yaman, namun rencananya gagal. Harapannya sia-sia lantaran pada saat itu bala tentaranya secara tiba-tiba dihujani batu yang dibawa oleh sekelompok burung besar. Kawanan burung itu menyebarkan virus wabah sangat berbahaya dan mematikan berupa bisul dan letupan-letupan kulit yang diduga sejenis campak ganas. Mereka sebelumnya tak pernah mengalami kejadian seperti itu dan mengira wabah itu terbawa oleh angin laut. Sesudahnya, tak sedikit dari pasukan Abraha yang binasa dan Abraha sendiri pun mati dalam perjalanan pulang ke Yaman. Riwayat lain juga menceritakan bahwa Abraha ketakutan melihat wabah yang mengganas yang menyebabkan banyak anggota pasukannya mati. Kemudian ia bersegera pulang ke Yaman, tetapi nyatanya badan ia sendiri telah terkena penyakit itu dan tidak selang lama ia pun binasa seperti pasukannya yang lain. Nah, sahabat budiman yang dirahmati Allah, inilah sedikit kisah bangunan megah buatan Raja Abraha untuk menandingi Kaabah. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.